Selamat malam semuanya. Selamat datang di IM Talk. Nah, AM Talk ini adalah salah satu program kerja yang ada di Forum Pengurus AMII Wilayah Jawa Barat loh. Nah, di IM Talk ini kita bakal ngomongin berbagai macam topik yang tentunya lagi hot dan lagi terbaru banget nih di seputar kepengurusan AMII. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azmira Datul sebagai Kepala Departemen Humas yang akan menjadi moderator pada sesi podcast kali ini. Dan juga ada rekan saya Dini Rizky Yunisa. Saya dari staf Departemen Humas Divisi Eksternal. Saya juga selama lo nemenin Teh Ajmi sebagai moderator. Oke, ada juga nih narasumber yang akan jadi narasumber podcast kali ini. Ada siapa aja, Teh? Ada Teh Ajijah dari Kepala Departemen SDM dan Teh Putri nih dari Bendahara Umum AM-nya, Bendumnya AM nih, Teh. Boleh disapa dulu dong, Teh. Halo Teh Ajijah, halo Teh Putri. Halo Asmi, halo Rina. Halo. Gimana nih, Teh? Boleh deh ke Teh Ajijah dulu. Gimana, Teh, kabarnya? Alhamdulillah baik. Rina gimana? Alhamdulillah juga, Teh, baik. Nih, gimana Teh Putri, Teh? Kabarnya? Baik juga dong. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Sebelumnya aku ucapin makasih buat Teh Ajijah sama Teh Putri yang udah mau jadi narasumber di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini kita mau ngomongin tentang oprek nih. Nah, buat Teh Ajijah sama Teh Putri yang sebagai panitia oprek nih, gimana nih sekarang progres open recruitment-nya? Siapa dulu nih? Jijah dulu kali ya? Boleh. Oke, untuk progres oprek sekarang masih masuk nih ya data-data calon pesertanya nih. Jadi kita masih menunggu juga sampai nanti waktu yang ditentukan untuk udah ditutup nih opreknya. Kalau dari Putri gimana, Put? Kurang lebih sama ya, karena kita lagi open recruitment, jadi masih ngumpulin calon-calon pengurus selanjutnya nih. Oke, kalau kayak gitu udah banyak dong yang daftar di oprek kali ini. Gimana nih Jiza? Alhamdulillah ya, rame ternyata ya, banyak yang excited ternyata sama oprek AMII. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Pasti banyak yang penasaran juga dong ya, Teh Rina. Ya, bener banget, Teh. Pasti banyak sekali yang penasaran. Apalagi nih, Teh, di samping yang excited, di samping itu juga banyak yang masih bingung. Dan kita juga sebagai panitia itu ngebuka question box di Instastory. Jadi di sini tuh kita bakal tanya jawab nih terkait oprek. Nah, Teh Putri sama Teh Jija udah siap nggak nih buat ditanya-tanya gitu seputar oprek? Siap dong. Oke deh, karena Teh Jija sama Teh Putri semangat banget, boleh deh dimulai aja. Kenapa sih harus gabung jadi AMII, Teh? Boleh deh dari Teh Putri dulu. Oke, kenapa harus gabung di AMII? Karena AMII itu organisasi di luar kampus gitu ya, untuk anak-anak akuntan nih. Mereka harus aktif gitu dalam IAI, apalagi seorang akuntan gitu kan. Terus banyak banget sih pengalaman yang bakal kalian dapat. Oke, sepertinya Teh Putri tadi sedang terkendala ya. Kalau Teh Hija gimana nih? Kenapa kita harus gabung jadi anggota AMII buat Oke, misalnya dari Teh Jija gimana nih? Nah,
Oke, kalau dari aku pribadi ya, kalau misalnya untuk ilmu baru, terus relasi yang jauh lebih luas, lebih banyak gitu ya, kenapa enggak? Karena di AMIA ini tuh, karena kita dari berbagai universitas nih, tentunya kayak punya kenalan baru nih, punya relasi ke universitas 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus kalau aku pribadi nih, AMIA ini tuh adalah sebuah wadah nih buat kita, mahasiswa-mahasiswi akuntansi untuk mendukung nih nanti kalau misalnya kita mau fokus ke bidang akuntan. Karena di AMIA ini itu kita bisa mengakses soft file di soft file SAK di IAI Lounge-nya sendiri. Terus AMIA itu punya banyak banget acara-acara, misal pelatihan, seminar, ataupun lomba-lomba nih yang nantinya tuh isinya bakal ada narsum-narsum ya, atau narasumber-narasumber yang luar biasa banget. Terus kalau kita juga join nih jadi AMIAI itu bakal dapat diskon-diskon dari tiket-tiket buat kegiatan seminarnya gitu. Wah, kalau dengar penjelasan dari Dah Putri sama Teh Hija tadi pastinya menarik banget dong ya, kenapa kita harus gabung jadi AMIAI. Nah, kalau kayak gitu gimana sih Teh rangkaian oprek nanti ketika kita sudah daftar nih, ada acara apa aja kira-kira buat nanti rangkaian opreknya? Boleh langsung dijawab aja. Oke, aku izin jawab ya. Untuk langkah-langkahnya nih setelah teman-teman udah ngisi Google Form ya, nanti itu bakal ada seleksi administrasi untuk melihat teman-teman nih secara administrasi sesuai yang diharapkan atau tidak. Setelah administrasi, ada wawancara serta pelatihan internal. Seperti itu. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi rangkaiannya itu yang tadi disebutin sama Teh Hija. Nah, kan di samping rangkaian oprek nih, ada nggak sih kriteria yang dipilih buat jadi AM itu apa aja sih Teh? Boleh langsung dijawab aja ya. Boleh nih dari Teh Putri dulu deh. Gimana Teh Putri? Oke, aku bantu jawab ya, izin jawab. Untuk kriterianya sendiri yang jelas pertama itu mahasiswi atau mahasiswa jurusan akuntansi gitu ya, karena ini kan organisasi akuntan gitu ya. Pertama itu, yang kedua kuliahnya itu di Jawa Barat. Lalu untuk selanjutnya ada di persyaratan yang ditulis di Instagram AM, bisa dilihat langsung di sana, kayak misalnya Oke Teh, nah kalau misalnya kita kuliahnya di Jawa Barat tapi kita domisilinya di Jawa Tengah, apakah boleh Teh gabung di AMIAI wilayah Jawa Barat ini untuk menjadi pengurus? izin jawab ya. Kalau untuk domisili di Jawa Tengah itu nggak apa-apa, asalkan kita itu kuliahnya ada di Jawa Barat, bisa di Bandung atau di kota lain. Jadi meskipun kamu orang Sumatera ataupun Bali, nah itu tuh gak menutup kemungkinan untuk kalian tetap join di AMIAI Jabar selama kalian berkuliah di. Oke, mantep tuh. Jadi teman-teman buat yang di luar domisili Jawa Barat masih bisa tetap ikutan, asalkan kampus atau perguruan tinggi teman-teman itu ada di wilayah Jawa Barat. Nah, tadi juga kan seperti sebutin nih sama Teh Hija, untuk tahapannya itu ada wawancara. Nah, nanti wawancaranya itu via offline langsung atau bisa daring sih Teh, karena kan teman-teman ini menyebar ya di seluruh wilayah Jawa Barat. Mungkin bisa dibantu dijawab buat Teh Hija. Oke, untuk wawancaranya nanti dilaksanakan secara daring ya atau online. Nah, teman-teman, kata Teh Hija tadi, meskipun ada di luar Bandung gitu, teman-teman juga bisa tuh diwawancarainya lewat daring, lewat luring juga kayak gitu. Nah, kan Teh tadi tuh ada calon pengurus tuh ada dari luar Bandung juga, dari luar kota. Nah, gimana sih kalau misalnya buat kuota yang keterima di oprek ini ada berapa? Kan banyak banget ya, pasti banyak banget gitu, lebih dari 50 orang mungkin, baik dari Bandung maupun dari luar. Nah, itu berapa sih kuota yang diterima di oprek? Oke, Teh Putri boleh langsung Untuk kuotanya sendiri itu
nanti sesuai dengan kebutuhan dari kita gitu. Untuk tahun kemarin kepengurusan kita sekarang itu ada 58 yang bakal diterima. Nah, untuk kepengurusan selanjutnya bisa jadi sama ataupun dikurangin ataupun juga nambah karena tergantung dari kebutuhan dari divisinya itu mau ngambil berapa gitu sih. Mungkin dari Jija mau nambah. Oke, bener ya untuk kalau misalnya kota yang bakal diterima nih, kalau misalnya administrasi dulu ya, itu kita nggak ada limit kotanya gitu. Jadi sebanyak-banyaknya kita terima kalau bisa ya. Cuman kalau yang benar-benar jadi pengurusnya nih, itu tentu akan ada batasnya sendiri ya. Nah, untuk batasannya sendiri ini benar kata Teh Putri ya, bisa lebih, bisa sama ataupun bisa kurang, tergantung kebutuhan proker nantinya. Terus tergantung juga rencana-rencana yang telah dibuat oleh ketua umum, PE, ataupun staf-staf inti nanti tuh. Oke, jadi begitu ya Teh. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar, persiapkan diri kalian karena kuotanya ini terbatas banget berarti ya kalau kayak gitu. Nah, tadi kan sempat disebutin nih katanya kuotanya itu per divisi. Sebenarnya ada divisi apa aja sih Teh yang ada di AMII ini? Apakah sama kayak divisi atau departemen yang ada di himpunan kampus? Mungkin sama Teh Putri boleh dijawab Teh? Oke, aku yang menjawab ya. Untuk divisinya sendiri, kalau di organisasi AMII itu ada 4, ada divisi internal, eksternal, litbang, dan juga kewilayahan. Nah, untuk bagaimana itu sama dengan di himpunan atau tidak, itu menyesuaikan dengan himpunannya masing-masing ya, karena kan tiap organisasi punya susunan yang berbeda, tapi kurang lebih pasti sama sih. Gimana? Oke, jadi boleh Teh Azizah, boleh ada tambahan mangga? Ya benar, jadi ada 4 divisi nih internal. Nah di dalam internal ini ada lagi departemennya. Jadi ada departemen SDM dan departemen internal affairs. Terus yang kedua ada divisi eksternal yang di dalamnya ada humas yang sekarang kadepnya ada Teh Hazmi ya, dan ada juga Infokom. Terus yaitu ketiga nih ada Litbang, yaitu penelitian dan pengembangan. Kalau di sini tuh ada Departemen Pendidikan dan Pelatihan, dan terakhir ada kewilayahan. Jadi teman-teman tuh dibebasin milih sesuai minatnya teman-teman masing-masing. Nah, bener banget ya Teh. Jadi teman-teman boleh tuh lihat dari IG AM. Coba lihat teman-teman minatnya di mana nih, di divisi mana. Nah, terkait divisi departemen, kira-kira boleh deh spill salah satu program kerja yang ada di AM itu apa aja sih Teh? Boleh Teh Azizah atau Teh Putri? Boleh nih dari Teh Putri dulu selaku Bandung ya. Oke, kalau misalnya dari aku bakal spill salah satu aja kali ya. Aku bakal spill salah satu proker dari pendidikan deh ya. Departemen Pendidikan itu salah satu prokernya. Sebenarnya ini bukan cuma prokernya anak pendidikan, tapi juga jadi proker besar di AM-nya, yaitu Insek. Pasti kalau misalnya udah ikutin IG-nya AM nih udah tahu proker Insek ini, karena ini benar-benar acara yang besar gitu ya dari AM-nya, dan itu acara tahunan. Dan itu seru banget. Bahkan kita bisa ngajak volunteer juga di situ. Kalau Teh Azizah nih sebagai kepala departemen mungkin bisa nge-spill proker yang ada di departemen. Oke, Teh Putri, kalau dari SDM sendiri aku spill nih, yaitu oprek ya. Seperti yang teman-teman tahu, open recruitment nih. Soalnya oprek ini adalah proker terbesar sendiri ya di SDM, dan bisa dibilang ini durasinya yang paling lama nih dalam proses pengerjaannya. Jadi teman-teman, kalau misalnya berniat banget nih untuk memfokuskan diri menjadi seorang akuntan, teman-teman boleh banget bergabung di pengurus AMII Jabar. Oke, mantep banget ya penjelasan mengenai prokernya nih. Nah, selain dari 2 proker yang udah di-spill sama Teh Azizah dan Teh Putri, tentunya masih banyak lagi ya proker-proker lain yang memang ada divisinya dan di departemennya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman penasaran, mending langsung daftar aja, terus nanti ikutin rangkaiannya. Nanti kita jelasin satu-satu dari masing-masing departemen atau divisinya, oke?
Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih, kita masuk ke persyaratan. Ini banyak banget yang teman-teman antusias dan ingin tanya nih, untuk gabung jadi pengurus MTI ini bayar gak sih Teh? Itu banyak banget ditanyain. Mungkin sama Bendung dulu nih, yang urusannya tentang uang. Gimana Teh, bayar gak katanya Teh? Boleh aku jawab ya. Untuk jadi pengurus AMYI itu sebenarnya gratis. Kalian tinggal daftar aja, isi linknya. Tapi untuk jadi anggota IAI-nya itu ada biayanya gitu teman-teman. Dan untuk jadi pengurus itu nanti setelah keterima diusahakan memang harus mendaftar menjadi anggota IAI juga gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya Teh Azizah boleh menambahkan? Ya benar banget kata Teh Putri ya, kalau misalnya teman-teman daftar jadi pengurus itu nggak dipungut biaya apapun ya, sepeser pun. Tapi ketika teman-teman udah terpilih nih menjadi pengurus forum, itu teman-teman diwajibkan untuk mempunyai nomor keanggotaan. Oke, berarti teman-teman boleh nih. Jadi untuk persyaratan menjadi pengurus itu berarti boleh daftar keanggotaannya setelah diterima menjadi pengurus KM ya Teh? Bener banget, boleh. Oke, jadi udah kejawab jelas ya teman-teman. Sebelum teman-teman menjadi pengurus itu gratis. Tapi setelah pengurus teman-teman harus ikut keanggotaan dan itu full bayarnya, tapi bayarnya ke IAI bukan ke kita. Nah, untuk jenis-jenis keanggotaan terus cara mendaftar, teman-teman bisa pantengin ibu kita atau bisa langsung ke web IAI Launch untuk daftar dan cari informasi mengenai keanggotaan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, di IG katanya ada persyaratan untuk sertifikat. Nah, itu tuh harus ada atau opsional? Kalau misalnya saya tidak punya sertifikat, apakah masih bisa daftar Teh untuk menjadi pengurus MYI ini? Boleh deh sama Teh Zizah. Oke, perkara sertifikat ternyata banyak yang bertanya ya. Nah, teman-teman, di persyaratan itu terdapat 2 jenis sertifikat. Yang pertama tuh ada yang pertama tuh ada sertifikat IAI-nya sendiri, lalu yang kedua itu ada sertifikat kepanitiaan. Nah, teman-teman jika belum pernah mengikuti kegiatan IAI yang mendapatkan sertifikat itu tidak masalah jika tidak di situ karena opsional. Tapi untuk sertifikat kepanitiaan itu wajib diisi, entah itu teman-teman pernah ikut kegiatan acara kepanitiaan acara gitu, misal acara penerimaan mahasiswa baru ataupun acara penyambutan atau apapun ya, entah organisasi UKM itu bebas. Kenapa membutuhkan sertifikat ini dan diwajibkan? Ini adalah sebagai alat ukur nih buat kita nantinya menilai teman-teman agar bisa dipertimbangkan untuk menjadi pengurus forum gitu. Nah gitu teman-teman. Dari Teh Putrinya boleh ada tambahan? Halo Teh Putri, mungkin karena sinyal. Nah jadi teman-teman juga berkesempatan gitu kalau misalnya memang teman-teman ada nih sertifikat dari himpunan atau sertifikat yang waktu teman-teman ikut insek nih, kepanitiaan insek. Nah, boleh banget, itu adalah salah satu kesempatan teman-teman gitu bisa diterima jadi pengurus kayak gitu. Nah, di sini tuh ada banyak yang bertanya lagi nih Teh. Kan untuk semester 5 nih, tapi sebelumnya tuh belum pernah ikutan jadi dan gak masuk ke AM juga semester 3, apa boleh dapat gitu Teh Putri? Oke, suara aku kedengar? Takutnya sinyalnya agak jelek gitu. Terdengar. Ada kan ya? Oke. Untuk yang semester 3-nya kelewat daftar gitu ya, gak apa-apa, boleh ikut untuk semester 5 karena tetap persyaratannya kalau nggak semester 3 semester 5. Jadi buat kalian yang meskipun nggak ikut di semester 3, ini kesempatan terakhir kalian dong justru yang harus dimanfaatin nih gitu. Nah, tuh bener
benar banget teman-teman, kalau misalnya semester 3 lewat, boleh kok semester 5 juga tetap daftar. Nah tadi kan katanya harus ada sertifikat acara IAI ataupun panitiaan nih sama organisasi. Nah kalau misalnya kita nggak punya pengalaman organisasi, apakah masih bisa ikut daftar teh? Buat Teh Azizah deh pertanyaannya. Oke, kalau teman-teman belum pernah nih ikut Ormawa ya atau UKM, tetap kok boleh daftar untuk ke pengurus forum ini, karena selagi kita mau mencoba dan kita berani mengambil kesempatan, kenapa tidak gitu. Boleh banget malah. Oke tuh teman-teman, katanya tidak dibatasi ya, jadi selagi teman-teman mau belajar, kenapa nggak boleh gitu. Kalau buat daftar ini bisa nambah teman-teman pengalaman teman-teman gitu, buat memperindah CV, buat jadi pengalaman teman-teman juga. Nah ini juga ada yang nanya nih Teh, kayaknya ini yang nanyanya ambis banget sih. Katanya kalau misalnya mau jadi ketua umum atau kadif atau kadef itu ada open recruitment-nya tersendiri atau nyatu sama open recruitment yang ini Teh? Oke, ini aku boleh jawab ya. Tapi nanti kalau ada yang kurang-kurang atau ada miss, boleh dibantu sama Teh Putri. Oke, untuk menjadi ketua umum, kadif ataupun kadep itu untuk opreknya itu sama ya, tetap sesuai jalur. Tapi nanti bakal difokusin nih kalau misalnya teman-teman ingin banget jadi ketum ataupun kadif kadep, nanti ada pelatihannya sendiri, ada wawancaranya tersendiri gitu. Jadi ya lebih ekstra lah untuk pembekalannya gitu. Gimana kalau dari Teh Putri? Oke, aku izin nambahin ya. Betul banget, kalau misalnya kalian mau jadi kadif nih dan kadep, ini tuh sekalian kita spill gitu ya. Buat kalian yang pengen punya jabatan di AM, kalian harus ekstra lebih gitu. Kalian harus bereffort lebih lah, karena nanti bakal ada rangkaian tambahan yang untuk menguji kalian gitu. Tapi worth it dong, sebanding dengan nanti kalian jadi apa gitu. Gitu sih. Nah, bener banget. Jadi teman-teman yuk daftar, segera daftar. Nah gini Teh, spill dong, kan teman-teman itu penasaran banget sih gimana sih wawancaranya. Nah kisi-kisi wawancara deh, boleh spill 1 atau 2 wawancara kayak gimana sih, biar gak ada bayangan gitu buat calon pengurus. Boleh Teh Azizah? Wawancara ternyata ada kisi-kisi ya, baru tahu. Nah kalau untuk wawancara nanti nih, teman-teman kuncinya 1 doang nih, jawab sesuai dirinya teman-teman sendiri. Jadi kalau wawancara tuh sebenarnya pertanyaannya relax ya, bertanya biasa doang, nggak yang terstruktur atau yang berat-berat sampai ditanya soal, nggak ada tugas-tugas soal gitu, nggak ada. Jadi teman-teman nanti jawabnya sesuai diri teman-teman sendiri apa adanya gitu, karena kita juga nggak yang gimana-gimana juga, jadi benar-benar kita menyesuaikan sama diri teman-teman gitu. Jadi mungkin kalau pertanyaannya mungkin alasan ya, salah satu pasti ada pertanyaannya tuh alasan teman-teman ingin bergabung menjadi pengurus forum AMIAI gitu. Oke, kalau dari Teh Putri gimana nih? Gimana nih Teh? Ada kisi-kisi gak kira-kira nanti wawancaranya mau kayak gimana? Atau pas tahun kemarin deh, Teteh di wawancaranya tentang apa nih Teh? Oke, mungkin kalau tadi kan Teh Azizah udah nyeritain tentang kisi-kisi sedikit ya. Mungkin kalau dari aku bakal nyeritain pengalaman di tahun kemarin kayak gimana. Jadi sebenarnya gak usah takut, gak usah overthinking, gak usah mikir kemana-mana, karena pertanyaan-pertanyaan yang bakal keluar itu normal-normal aja, kayak wawancara organisasi pada umumnya. Sama kayak tadi udah spill sama Teh Azizah, kayak alasan, kenapa pengen, dan sebagainya, itu gak akan beda jauh kok. Jadi gak usah takut, persiapin diri aja, siapin bekal ya pasti tentang diri sendiri lah ya, kayak kemampuan kita kayak gimana. Kalau dari aku sih kayak gitu paling pengalaman dari tahun kemarin, dan ya udah mau oprek aja ternyata. Nah bener banget, jadi teman-teman nih yang calon-calon pengurus forum boleh nih disiapin secara matang ya, biar teman-teman bisa keterima jadi pengurus forum anggota muda IAI Wilayah Jawa Barat. Nih Teh gak kerasa ya pertanyaan udah habis aja Teh Ani.
Iya, bener banget, gak kerasa ya. Nah, mungkin buat terakhir nih, ada gak sepatah dua patah dari Teh Azizah sama Teh Putri buat nanti pesan ke calon pengurus AMIAI wilayah Jawa Barat yang mau ikutan oprek ini? Boleh deh dari Teh Azizah dulu. Oke, kalau dari aku satu doang nih, selagi ada wadah untuk kalian berkembang, gunain wadah itu sebaik-baiknya. Jadi selagi kita oprek nih untuk pengurus forum AMIAI untuk mahasiswa-mahasiswi akuntansi sejabar, kenapa enggak kalian memanfaatkan kesempatan kali ini? Karena ya susah untuk dapetinnya, karena tadi ya persyaratannya hanya untuk semester 3 dan semester 5, itu aja. Tetap semangat terus! Oke, mantep banget ya Azizah quotesnya ya. Quotesnya. Oke, selanjutnya dari Teh Putri nih, gimana Teh? Kata sepatah dua katanya. Oke, kalau dari aku pengen nyemangatin buat calon-calon pendaftar, jangan takut duluan, jangan ngerasa ini Sinyalnya mungkin ya. Halo Teh Putri. Halo, ada nggak suaraku? Ya, udah ada Teh. Mungkin tadi ulang Teh. Oke. Lalu untuk dari aku mau nyemangatin para calon pendaftar nih ya, untuk jangan takut duluan, jangan mikir kemana-mana duluan. Aku pengen yakinin kalian kalau kalian itu bisa, harus dicoba dulu, karena kesempatan untuk bergabung dengan AM itu adalah kesempatan emas banget. Apalagi kalian yang udah tahu info oprek kayak gini, kalian lebih baik mencoba daripada nggak sama sekali. Apalagi yang udah semester 5, itu kesempatan terakhir kalian banget, karena kalian bakal dapetin banyak banget benefit dari AMIAI gitu. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman yuk tunggu apa lagi? Ayo cepet-cepet daftar biar nanti teman-teman ada kesempatan nih buat ngembangin diri teman-teman baik dari soft skill maupun hard skill. Nah, makasih banyak ya Teh Putri dan Teh Azizah untuk waktunya. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman di luaran sana yang benar-benar memang masih bingung, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bingung juga kayak gitu. Makasih banyak. Kami sebagai moderator undur diri. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi.